Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi adalah dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Nasabnya sampai pada Khotan, berdarah Arab asli. Masa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Dia juga salah seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Biografi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filsuf Arab karena dialah filsuf Muslim pertama, barangkali juga karena dialah satu-satunya di antara sekian banyak filsuf Muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur Barat telah menyelewengkan namanya menjadi Al-Kindius, sekalipun literatur Barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi. Kehidupan dan pendidikannya. Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah bersama kedua orang tuanya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendarkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk, dan diboikot. Anehnya, di antara mereka juga ada yang menjelek-jelekan perilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit. Dalam bidang penguasaan bahasa asing, Al-Kindi menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan Suryani. Ada yang mengatakan bahwa dia juga menguasai bahasa asing lainnya. Penguasaannya terhadap berbagai bahasa inilah yang telah membantunya menguasai berbagai macam ilmu dan menjadikannya sangat berpengaruh bagi Khalifah Al-Ma'mun, sehingga dia mengangkatnya sebagai penerjemah buku-buku asing yang dianggap penting. Penemuan ilmiah dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnu Haitham dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli penemuan para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja ia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Demikian juga pada masa Ibnu Al-Haitham, Al-Biruni, Al-Kharaki, dan Ibnu Sina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan peradaban terjadi karena pergerakan yang selalu bertambah, atau dengan kata lain ada kerja berkesinambungan yang terus-menerus dilakukan antar generasi. Sebagaimana pada saat itu Arab tidak memiliki karya besar terjemah sebelumnya, Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan terjemah, dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Para penerjemah buku-buku Al-Kindi mengatakan bahwa kumpulan buku-buku yang dikarang olehnya dalam bidang filsafat, logika, dan berbagai macam ilmu lainnya jumlahnya mencapai 200 buku. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntasir mengatakan dalam bukunya Tarik Al-Ilm bahwa buku yang dikarang Al-Kindi mencapai 230 buku. Penemuannya di bidang astronomi, Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet, dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi, kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya, sebagaimana yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dia memiliki peran cerdas dan keberanian ilmiah yang menjadikannya berani menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena alam lainnya di atas bumi, sehingga dapat menciptakan penemuan baru. Di antara yang menakjubkan adalah bahwa seorang orientalis berkebangsaan Belanda, De Boer, berpendapat setelah melihat tesis Al-Kindi bahwa hipotesisnya tentang air pasang dan surut tentu didasarkan pada eksperimen. Penemuan di bidang ilmu alam dan fisika. Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butiran-butiran debu yang bergantung di udara. Tesis ini mendekati banyak penafsiran ilmiah yang benar yang kita ketahui pada masa sekarang. Karyanya di bidang ilmu pengetahuan alam. Penemuan di bidang teknik mesin, yaitu ilmu mekanik dalam istilah industri dan teknik saat ini, atau ilmu yang secara khusus berhubungan dengan alat-alat, rangkaian, dan menjalankan fungsinya. Al-Kindi banyak belajar ilmu ini baik secara teoritis maupun praktis. Dia telah menjadi insinyur peradaban Islam dan turut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti proyek penggalian kanal untuk membuka jaringan sungai. Penemuan di bidang kimia, industri kimia, dan ilmu perlogaman.
Dalam penelitiannya di bidang ilmu Al-Kindi telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negeri dan warga negaranya. Ia menguasai berbagai macam ilmu kimia, seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Dia memiliki sebuah tesis yang berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai jenis aroma dari parfum itu. Seperti pembuatan minyak kasturi, dia menyebutkan bahan-bahannya, yaitu cara penyulingannya dan cara penyampurannya. Demikian juga dengan pembuatan parfum aroma bunga mawar dan aroma bunga jasmin. Al-Kindi juga menjelaskan cara ilmiah berbagai proses kimiawi penting seperti penjaringan dan penyulingan. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana disebutkan dalam 2 bukunya. Dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya serta cara pembuatannya dan penyampurannya. Cara seperti itu sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan pedang, yang mana besi biasa dicampur dengan baja dalam ukuran tertentu, kemudian dipanaskan secara bersamaan dengan campurannya. Dengan persentase karbon berkisar antara 5-10% sehingga didapatkan baja yang sangat keras dan menjadi pedang yang tajam. Penemuan di bidang matematika. Al-Kindi percaya kepada pendapat para ilmuwan bangsa Yunani yang menjadikan ilmu matematika sebagai pengantar yang paling tepat bagi ilmu filsafat dan logika. Hal ini karena ilmu matematika melatih akal untuk berpikir benar dan teratur. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku, 11 buku diantaranya tentang ilmu hitung dan 32 buku tentang ilmu geometri. Karya di bidang musik. Al-Kindi memiliki 7 karya tulis dalam bidang musik dan di dalam berbagai jenis alat musik, macam-macam biola, neraca musik, dan juga dengan puisi. Buku-buku ini hingga sekarang masih tersimpan di Britania. Sebagian peneliti menganggap bahwa bukunya risalah buku yang ditulis dalam bidang musik yang tinggi rendahnya pada abad sebelum ditemukan oleh bangsa Eropa. Penemuan di bidang kedokteran dan farmasi. Al-Kindi adalah seorang dokter terkemuka. Dia telah menulis sebanyak 22 buku di bidang kedokteran dan banyak memisah-misahkan spesialisasi dalam bidang kedokteran yang penting. Sebagaimana dia juga telah mendahului penggunaan musik sebagai salah satu alat untuk mengobati beberapa penyakit. Karya bidang ilmu logika dan filsafat. Al-Kindi mendalami filsafat Yunani dan menerjemah sebagian buku-bukunya, menambah dengan keterangan dan komentar yang menunjukkan pada kemampuannya yang sangat besar dalam bidang itu. Nyataan inilah yang membuat Khalifah Al-Ma'mun memberikan tugas kepadanya untuk menerjemahkan buku-buku karangan Aristoteles. Dia juga menguasai pemikiran dan filsafat Persia dan India. Dia menelusuri metode filsafat dan logika matematika sebagaimana yang dilakukan oleh para filsuf Yunani. Hubungan Al-Kindi yang kuat dengan filsafat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan pemikiran ilmiahnya. Al-Kindi menolak segala pemikiran yang bertentangan dengan Islam dan berusaha untuk memadukan antara filsafat dan pemikiran Islam. Jumlah karyanya dalam bidang filsafat berjumlah 22 buku. Al-Kindi memiliki lebih dari 200 buku yang dikarangnya. Bahkan Dr. Abdul Halim Muntasir mengatakan dalam bukunya bahwa buku karang Al-Kindi lebih dari 230 buku. Tetapi yang sangat disayangkan, kebanyakan dari buku-buku ini hilang dan tidak sampai ke tangan kita, kecuali judul-judulnya saja yang diberitahukan oleh penerjemahnya kepada kita. Kewafatannya. Waktu wafatnya. Menurut pendapat Al-Khalili, Al-Kindi wafat pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi, sedangkan menurut sumber lain dia wafat pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi juga. Dan juga yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 252 Hijriah dan atau 866 Masehi. Ini infonya.